Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Rismayanti, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu guru hebat, pada video kali ini, izinkan saya memaparkan modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual mengenai penerapan inquiry apresiatif dalam tahapan Bagja. Pertama-tama, saya akan memaparkan sedikit mengenai paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip utama psikologis positif di sekolah. IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Adapun visi saya sebagai calon guru penggerak yakni mewujudkan peserta didik yang inovatif berlandaskan profil pelajar Pancasila. Setelah penyusunan visi, maka langkah berikutnya adalah pernyataan prakarsa perubahan, di mana pernyataan prakarsa perubahan yang saya paparkan di sini ialah mewujudkan peserta didik yang inovatif yang berlandaskan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran student center. Dari visi yang sudah saya susun, kemudian saya lanjutkan dengan pernyataan prakarsa perubahan, maka kita akan memasuki tahapan Bagja sesuai dengan pernyataan prakarsa perubahan yang sudah saya susun sebelumnya. Berikut ini adalah tahapan dari Bagja. Yang pertama, yakni buat pertanyaan. Selanjutnya yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana. Lalu yang terakhir, atur eksekusi. Dari 5 tahapan Bagja tadi, maka langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan strategi pendekatan inquiry apresiatif dari tiap-tiap tahapan Bagja. Caranya adalah dalam setiap tahapannya akan diberikan pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan solutifnya dari pertanyaan yang telah kita munculkan. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan mulai dari tahap pertama yakni tahap buat pertanyaan. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan kembali bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita munculkan nanti di setiap tahapan Bagja pastilah yang terintegrasi dengan visi yang sudah kita susun di awal itu. Oke, langsung saja di tahap yang pertama buat pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama saya munculkan di sini adalah 1. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang inovatif berdasarkan profil pelajar Pancasila? Pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi membiasakan peserta didik untuk lebih inovatif dan berprestasi dibanding dengan yang sebelumnya? Langkah berikut adalah menyusun tindakan dari pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya. Tindakan-tindakan itu antara lain 1. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 2. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 3. Menggali potensi peserta didik sesuai dengan bakatnya ataupun kodratnya. 4. Menuntun peserta didik berkolaborasi dalam kebinekaan. Yang kelima, terus memberikan dukungan kepada peserta didik kita. Dan yang terakhir, membangun rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kita masuk di tahapan Bagja yang kedua yakni tahap ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya munculkan di tahap ambil pelajaran yakni yang pertama, tindakan apa yang akan diambil untuk dapat mewujudkan peserta didik yang inovatif berdasarkan profil pelajar Pancasila? Pertanyaan yang kedua, apa saja daya dukung yang tersedia?
Dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, maka tindakan yang saya munculkan di tahap ambil pelajaran ini yakni yang pertama, mencari referensi dari berbagai sumber mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Berikutnya yang kedua, menggali informasi, survei, dan wawancara pengalaman dan pendapat dari stakeholder sekolah. Maksudnya di sini dengan rekan guru atau kepala sekolah atau wali murid. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada atau yang tersedia. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yakni di tahap gali mimpi. Pertanyaan yang saya munculkan di tahap gali mimpi ini yang pertama, bagaimana kebiasaan yang baru dapat meningkatkan kemampuan inovatif peserta didik? Kemudian pertanyaan yang kedua, seperti apa bentuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu? Pertanyaan yang terakhir, apakah dampak jika pembelajaran yang berpusat pada peserta didik terlaksana dengan baik? Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan, maka ada beberapa tindakan yang mungkin kita lakukan di tahap gali mimpi ini. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan pihak luar sekolah, misalnya dengan mendatangkan tenaga ahli. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu tanpa kekerasan. Pembelajaran yang kita bangun itu haruslah menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran inovatif ini harus disertai dengan pendekatan kontekstual. Yang keempat, menuntun kreativitas dan inovatif dari peserta didik sesuai dengan potensinya dan kodratnya. Yang kelima, menumbuh kembangkan kemandirian peserta didik agar lebih berprestasi. Sekarang kita sudah sampai di tahapan yang keempat, yakni tahapan jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya munculkan di tahapan jabarkan rencana yakni 1. Tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung terwujudnya kemampuan inovatif peserta didik? Pertanyaan kedua, bagaimana menjaga semangat guru dalam menuntun peserta didik agar tetap konsisten mengembangkan kemampuan inovatifnya? Ada beberapa tindakan yang sudah saya susun dalam tahap jabarkan rencana ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang wajib dilaksanakan demi mewujudkan inovatif peserta didik. Yang kedua, strategi dan media pembelajaran harus inovatif dan tentunya bervariasi. Ketiga, mengoptimalisasikan kegiatan ekskul sebagai wadah kreativitas peserta didik kita. Keempat, pembimbingan ekskul atau pembimbingan apapun itu harusnya dilaksanakan secara intens. Yang kelima, memberikan apresiasi atau reward terhadap guru pembina atau pembimbing, dan tidak lupa pula memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik kita yang berprestasi dalam kejuaraan, misalnya dalam mengikuti lomba-lomba. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, kita sudah sampai di tahap akhir bagja, yakni di tahap atur eksekusi. Seperti di tahapan-tahapan sebelumnya, kita susun pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, 1. Siapa yang memberikan arahan dan memantau saya dalam upaya mewujudkan kemampuan inovatif peserta didik? Kedua, siapa yang akan terlibat dan menjadi penanggung jawab dalam mewujudkan rencana ini? Lanjut ke tindakannya. Ada beberapa tindakan yang sudah saya susun juga. Yang pertama, 1. Mengajak seluruh stakeholder sekolah untuk mengobservasi dan mengidentifikasi hal-hal yang telah dilaksanakan dalam satu semester. Yang kedua, melakukan evaluasi dan tentunya refleksi. Yang ketiga atau yang terakhir, semua stakeholder terlibat dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan tugasnya demi tercapainya tujuan bersama. Demikianlah pemaparan saya pada modul 1.3.A.6, demonstrasi kontekstual mengenai penerapan inquiry apresiatif dalam tahapan bagja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kesalahan saya, baik itu dalam narasi saya ataupun konten yang saya buat dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.